Halo, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan UAS membuat sebuah interface. Saya Hezron Krisyanes dengan NIM 2023-65006. Perkenalkan, nama saya Otto Pesorong dengan NIM 2023-65025. Perkenalkan, nama saya Belsasar Kevin dengan NIM 2023-65002. Perkenalkan, nama saya Calvin Susit Adriano Dosa dengan NIM 2023-65023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai target, masalah, dan juga konsep. Mengenai target pengguna dari antarmuka ini ada dua, yaitu yang memiliki kesibukan tinggi sehingga membutuhkan kemudahan dan efisien dalam berbelanja bahan makanan. Dan yang kedua yaitu orang berusia remaja hingga dewasa, terutama mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga yang akrab dengan penggunaan aplikasi online. Berikutnya masalah atau kebutuhan yang diselesaikan. Masalah atau kebutuhan yang diselesaikan ada dua juga, yaitu masalah waktu terbatas untuk belanja bahan makanan. Ini diselesaikan dengan desain antarmuka yang menyediakan akses cepat pembeli bahan makanan hanya dengan beberapa langkah. Dan yang kedua, masalah sulit menemukan bahan makanan spesifik dengan cepat. Ini juga diselesaikan dengan desain antarmuka yang memiliki fitur pencarian produk dan pengelompokan berdasarkan kategori, membantu pengguna menemukan kebutuhan mereka dengan efisien. Selanjutnya ada konsep desain, yang mana konsep ini terdiri dari konsep atau tema desain yang digunakan dan juga prinsip-prinsip desain yang digunakan. Konsep atau tema desain yang digunakan menyusun tentang tema online shop, pembeli bahan makanan dengan pendekatan minimalis dan efisiensi, dirancang untuk memudahkan pengguna dalam membeli bahan makanan atau produk sehari-hari secara online. Dan prinsip-prinsip desain yang digunakan ada 5. Yang pertama, tata letak. Yang kedua, konsisten. Yang ketiga, elemen visual. Dan yang selanjutnya, umpan balik. Dan yang kelima, sederhana dan intuitif. Oke, pada wireframe, kelompok kami membagi wireframe pada beberapa halaman, yaitu pertama halaman beranda yang berisi daftar sayuran, buah-buahan, dan daging-daging yang ada pada aplikasi. Terus yang kedua itu halaman hasil pencarian apabila customer ingin mencari langsung buah, daging, atau sayuran yang dia ingin pesan. Yang ketiga itu halaman detail produk atau detail dari produk tersebut, mungkin detail produk sayur, buah, atau daging-dagingan. Yang keempat tuh halaman keranjang belanja, yaitu total produk yang dia pesan dan total harga dari pemesanan tersebut. Yang kelima adalah halaman akun, adalah halaman yang berisi identitas customer. Ada halaman login juga untuk login dari customer untuk masuk ke dalam akunnya. Terus yang ketujuh ada pop over checkout, yaitu berisi metode pembayaran customer, pilihan metode pembayaran customer. Yang kedelapan adalah pop over notifikasi pesanan berhasil atau tanda apabila pesanan pada aplikasi ini berhasil. Dan penjelasannya sebagai berikut. Tata letak, pada halaman beranda ada aspek proximity, yang berarti setiap produk berdekatan dengan kategorinya. Dan kedua, white spacing, terhadap cukup ruang antar bagian dan ruang untuk membedakan setiap kategori produk. Yang ketiga ada alignment atau search, adalah search bar dan kategori sejajar dari kiri, dan produk dalam kategori disusun secara horizontal, serta sebuah tab bar di bawah yang setiap icon sejajar secara horizontal. Yang terakhir ada repetition, atau setiap kategori memiliki pola serupa, menjaga konsistensi halaman dan font yang sama, yaitu font Poppins.
B. Halaman hasil pencarian memiliki aspek yang sama, proximity, terdapat tulisan hasil pencarian dan produk-produk hasil pencarian berdekatan menunjukkan hubungan. White spacing, terdapat cukup ruang antar bagian, memberikan tampilan lebih rapi. Alignment, produk-produk disusun secara horizontal. Repetition, setiap produk memiliki pola serupa dan font yang sama, yaitu font Poppins. Dan pada halaman detail produk juga memakai aspek yang sama, yaitu proximity dengan informasi produk, gambar, nama produk dengan harga, dan tombol beli dikelompokkan secara berdekatan menunjukkan hubungan aksi. White spacing, terdapat cukup ruang antar bagian memberikan tampilan lebih rapi. Alignment, nama produk dan dengan harga produk sejajar kiri dan gambar produk dengan tombol beli sejajar dengan vertikal di tengah, serta sebuah tab bar di bawah yang setiap ikon sejajar secara horizontal. Yaitu ada repetition juga, font yang sama yaitu font Poppins. Terus ada kontras, terdapat tombol beli yang lebih mencolok. D. Halaman keranjang belanja dengan aspek yang sama, proximity, informasi produk, gambar, nama produk, harga, dan tombol beli dikelompokkan secara berdekatan menunjukkan hubungan. Habis itu ada white spacing, terdapat cukup ruang antar bagian. 3 adalah alignment, informasi produk, nama produk, harga sejajar dari kiri dengan seleksi kuantitas dan seleksi kuantitas sejajar dengan total harga secara horizontal, serta sebuah tab bar di bawah yang setiap ikon sejajar secara horizontal. Setelah repetition, font yang sama yaitu font Poppins. Kontras, terdapat tombol checkout yang lebih mencolok. Halaman akun dengan aspek yang sama yaitu proximity, profil akun dan tombol sign in yang berdekatan memiliki hubungan. Terus pada white spacing, terdapat cukup ruang antar bagian memberikan tampilan lebih rapi. Terus ada alignment, terdapat elemen-elemen sejajar di tengah secara vertikal dan informasi tambahan yaitu berisi kontak kami dan syarat dan ketentuan yang sejajar dari kiri, serta sebuah tab bar di bawah yang setiap ikon sejajar secara horizontal. Terus ada repetition, yaitu yang sama juga dengan font yang sama, yaitu font Poppins. Kontras, terdapat tombol sign in yang lebih mencolok. Terus pada halaman login memiliki aspek yang sama, yaitu proximity. Form input untuk username dan password dikelompokkan dengan dekat dengan tombol login. White spacing, terdapat ruang antar login dengan media sosial dan login dengan username dan password. Pada alignment, terdapat bagian sejajar secara vertikal di tengah layar. Repetition, logo media sosial memiliki bentuk yang sama, font yang sama yaitu font Poppins. Kontras, terdapat tombol login yang lebih mencolok. Terus ada pop over checkout, berisi yang sama juga, proximity, pilihan pembayaran, alamat dan tombol pesan berdekatan menunjukkan hubungan aksi. White spacing, terdapat cukup ruang antar bagian. Alignment, placeholder, pilihan pembayaran dan alamat sejajar dari kiri. Repetition, font yang sama yaitu font Poppins. Kontras, terdapat tombol pesan yang lebih mencolok. Dan pada yang terakhir, pop over notifikasi pesanan berhasil hanya berisi white spacing, yaitu terdapat ruangan yang cukup besar untuk membuat fokus ke notifikasi. Materi yang saya akan bawakan ini navigasi dan fungsionalitas. Yang pertama yaitu ada navigasi. Yang A, bar pencarian. Pencarian ini berpindah untuk ke hasil pencarian produk. B, tombol kembali berupa ikon panah kembali ke halaman sebelumnya. Yang C, detail produk. Setiap kita klik gambar produk atau nama produk, maka akan menuju ke halaman detail produk. Yang D, ada tab bar. Terdapat 3 ikon utama yaitu akun, beranda, dan keranjang belanja. Hal ini memungkinkan pengguna untuk berpindah ke 3 halaman utama tersebut dengan mudah. Yang berikut ada E, tombol sign in. Tombol ini berpindah ke halaman login. Nah, selanjutnya yang F, tombol login. Setelah login, maka pengguna akan berpindah ke halaman beranda. Kemudian ada fungsionalitas.
Yang A, halaman beranda. Untuk melakukan pencarian produk yang mau dicari, untuk melihat produk-produk rekomendasi berdasarkan kategori serta navigasi ke halaman detail produk jika produk diklik, dan navigasi antar 3 halaman utama. Yang B, ada halaman hasil pencarian. Untuk melihat hasil pencarian dengan navigasi ke halaman detail produk jika produk diklik, serta tombol kembali. Yang C, ada halaman detail produk. Untuk melihat detail produk gambar produk lebih jelas, nama produk, harga produk, dan tombol beli. Untuk memastikan produk ke keranjang belanja, serta tombol kembali dan tab bar. Navigasi ke 3 halaman utama. Yang D, halaman keranjang. Yang D, halaman keranjang belanja. Untuk melihat produk yang ingin dibeli berupa gambar, nama produk. Nah, untuk mengatur kuantitas produk, total harga, dan tombol untuk check out, yang dimana muncul pop over checkout serta tab bar navigasi ke 3 halaman utama. Yang ke E, ada halaman akun untuk sign in ke halaman login dan melihat informasi tambahan serta tab bar navigasi ke 3 halaman utama. Yang F, ada halaman login untuk login melalui media sosial, login dengan username dan password, dan fitur lupa kata sandi, serta sign up untuk membuat akun. Yang G, ada pop over checkout. Nah, ini untuk pilihan pembayaran dan isi alamat tujuan pesanan. Yang H, ada pop over notifikasi. Pembelian berhasil merupakan notifikasi bahwa pesanan berhasil. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur dari prototipe yang sudah kita buat. Yang pertama, alur tab bar. Nah, di dalam tab bar terdapat 3 ikon akun, beranda, dan keranjang belanja. Ikon akun itu mengarahkan pengguna ke halaman akun mereka di mana terdapat profil, tombol sign in, dan informasi tambahan. Kalau akun beranda mengarahkan pengguna ke halaman beranda di mana mereka dapat melihat search bar dan rekomendasi produk berdasarkan kategori. Yang terakhir adalah keranjang belanja. Keranjang belanja ini mengarahkan pengguna ke halaman keranjang belanja untuk melihat barang-barang yang ditambahkan oleh pengguna. Yang selanjutnya adalah alur pencarian. Nah, di halaman beranda, pengguna dapat mencari produk melalui fitur pencarian. Setelah melakukan pencarian, pengguna akan diarahkan ke halaman hasil pencarian yang menampilkan produk yang dicari. Yang ketiga, alur pembelian. Di sini saat pengguna membeli salah satu produk dari halaman hasil pencarian atau beranda, mereka akan diarahkan ke halaman detail produk. Halaman ini menampilkan informasi rinci. Pengguna dapat menambahkan produk ke keranjang dengan menekan tombol beli. Setelah itu pengguna ke halaman keranjang. Pengguna dapat memeriksa produk yang telah ditambahkan. Pengguna juga dapat menambah kuantitas atau menghapus produk dan melanjutkan ke proses checkout. Nah, setelah menekan tombol checkout, akan ada pop over yang muncul dari bawah ke atas untuk pilih pembayaran dan mengisi alamat tujuan. Setelah itu, tekan tombol pesan, dan jika pesanan berhasil maka akan ada notifikasi bahwa pesanan berhasil berupa pop over yang dimana ada pergantian overflow dari overflow checkout ke overflow notifikasi pesanan berhasil. Yang terakhir, alur login. Nah, untuk login pengguna harus ke halaman akun dan menekan sign in. Setelah itu pengguna bisa login dengan mengisi username dan password dengan media sosial. Setelah login, pengguna akan diarahkan ke halaman beranda. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.